double cover. Kita lihat bagaimana tidak pernah 1 lawan 1 pemain Persija berhadapan dengan pemain belakang Semen Padang. Dan ini menyulitkan buat Greg dan Bambang untuk leluasa bergerak memasuki kotak penalti dari tim Kabau-Sira. Kembali kita lihat, saksikan kedua tim dari Semen Padang dan juga Persija Jakarta dalam lanjutan Jarum Indonesia Super League. Skor sementara adalah 1-0. Semen Padang unggul atas Persija Jakarta. Gol tadi dicetak oleh Hengki Ardiles. Dan tampaknya juga belum ada pergantian yang dilakukan oleh kedua tim. Dan pelanggaran tadi dari Amrizal terhadap Esteban Vizcara. Cukup sukses Neil Meiser menerapkan strateginya, benar-benar membuat permainan tim Persija Jakarta tidak mampu berkembang. Amarzuki kali ini yang menggantikan peran dari M. Nasuha yang tidak dibawa oleh pelatih Ahmad Darmawan ke Padang karena memang masih mengalami cedera. Edward Wilson Jr. Hengki Ardiles pada Park Chung Yung tadi. Dan inilah dia Yu Hyun Koo. Kembali tekanan Fendry Mofu kepada Eli Aiboy. Pelanggaran Fendry Mofu terhadap Samsul Bahri Hairudin dan kartu kuning diberikan kepada Fendry Mofu. Dan ini merupakan kartu kuning yang kedua bagi Fendry Mofu dan dipastikan dia akan absen di pertandingan berikutnya ketika mereka harus melakoni partai tandang menghadapi Arema Indonesia pada tanggal 31 Oktober nanti. Ya, itu yang membuat kita lihat bagaimana Fendry Mofu tadi sangat kecewa memegang kepala karena dia baru sadar bahwa dia tidak akan bisa main menghadapi laga penentuan atau big match melawan juara bertahan ISL Arema Malang. Greg Lokolo kali ini, masih Greg Lokolo kita saksikan. Dan kembali sebuah peluang kali ini, perebutan bola antara Bambang Pamungkas dan juga Aliudin. Ya, itu yang saya katakan tadi, Rendra. Terlalu mubazir dua penyerang, bahkan berakibat mereka salah pengertian karena mereka berdempet sekali. Bambang mengira Aliudin akan melakukan tembakan, demikian sebaliknya. Sebuah aksi yang sangat baik tadi dari Greg Lokolo. Dan gagal dimanfaatkan oleh barisan penyerangan Persija Jakarta. Dan kali ini Eli Aiboy, sebuah counter attack langsung menuju ke daerah kotak penalti. Masih ada Amrizal. Kali ini dikuasai oleh Esteban Vizcara. Bukan sebuah pelanggaran, M. Ilham. Masih M. Ilham. Melewati dua pemain dengan kecepatannya kali ini M. Ilham. Masih M. Ilham, kita saksikan ada pergerakan. Ada dua pemain menunggu Aliudin dan juga pergerakan dari seorang Bambang Pamungkas di sektor kiri dan kanan. Iya, ini kesalahan terbesar adalah bola itu diambil oleh Greg. Mestinya memang Bambang yang lebih tepat. Sayang memang begitu bagus aksi individu dari seorang Ilham. Ya, ini peluang emas. Ya, betul, bagaimana akurasi umpan sudah begitu bagus. Ya, kita lihat Bambang berharap Aliudin sehingga dia menarik kakinya. Sementara Aliudin juga diam. Mubazir memang. Wow, Esteban Vizcara kali ini peluang bagi Semen Padang dan sebuah tendangan keras yang masih di samping kanan dari gawang Hendro Kartiko. Ya, kembali terbukti bahwa walau unggul 1-0, tuan rumah Semen Padang tidak mengurangi daya gedor mereka dan ini membuat pertandingan berjalan menarik sejak menit pertama tadi. Ya, kita lihat bagaimana Tony Sucipto sudah mengikat sepatunya. Kemungkinan besar dia akan masuk. Sebenarnya memang Semen Padang menjadi tim yang sangat baik dalam pertahanan. Mereka adalah tim dengan pertahanan terbaik nomor 1 di Jarum Indonesia Super League. Baru kemasukan 1 gol dari
4 partai yang mereka lakoni dengan partai ini dan mereka hanya memasukkan 0,3 gol dalam setiap game ya. Yang terbaik di Jarum Indonesia Super League. Ya, dan untuk menghadapi tim seperti itu dibutuhkan tidak hanya dengan kuantitas atau jumlah yang banyak dari striker, namun juga ya hampir saja kita lihat luar biasa positioning yang sangat bagus dan selalu tepat dilakukan oleh Wilson. Kembali ke pertahanan tadi, memang dibutuhkan tim yang mampu melakukan serangan-serangan terus-menerus dengan memiliki gelandang yang bagus juga, Rendra. Terjadi pertukaran di mana Greg Nokolo bermain di sektor sebelah kanan. Samsul Bahri Hairudin, Olivier Makor, Aliudin, Bali Olivier Makor, Bambang Pamungkas. Ke belakang dia. Ya, pelanggaran dari David Pakbe terhadap Greg Nokolo. Dan sayang sekali dalam kondisi seperti ini tidak ada seorang Ismet Sofyan. Iya, ini bola-bola yang sebenarnya milik seorang Ismet. Walaupun mungkin masih ada seorang Bambang Pamungkas. Ya. Rasanya memang akan dieksekusi oleh Bambang karena selama ini Bambang selalu menjadi penembak kedua jika Ismet tidak mengambil bola-bola mati. Ya, terjadi dialog. Tampaknya Oliver Makor ingin menendang bola. Kita saksikan ini merupakan arisan antara Bambang Pamungkas dan juga Olivier Makor. Siapakah dari dua pemain ini akan mengambil tendangan bebas bagi Persija Jakarta di babak kedua ini? Apakah adalah Olivier Makor? Ya, Olivier Makor dan cukup baik. Masih bisa diamankan dengan sangat sempurna oleh Syamsidar. Ya, kita lihat bagaimana Syamsidar mampu dengan baik mengantisipasi arah bola sehingga dia berlari, bergeser ke kanan dengan tepat dan dengan mudah menguasai tendangan dari Makor tadi. Persija Jakarta sendiri pun juga memiliki rekor yang cukup baik karena mereka adalah tim terproduktif nomor 5 dalam Jarum Indonesia Super League. Dengan rata-rata mencetak 1,7 gol dalam setiap game ya, tapi mengalami kesulitan lewat permainan kolektif yang sangat rapat dari Semen Padang pada sore hari ini. David Pakbe, Tommy Rifka, Esteban Vizcara, masih Esteban Vizcara, ada Precious Emo Jeraye. Kalau di babak pertama adalah pertahanan sebelah kiri Persija Jakarta yang ditempati oleh Amar Zuki yang sering ditembus. Dan kali ini di babak kedua adalah posisi dari Amrizal di sektor sebelah kanan yang ditembus oleh para pemain Semen Padang. Ya, kita lihat bagaimana di babak pertama Esteban lebih memikirkan membantu pertahanan karena mereka sadar ini adalah Persija. Ya, luar biasa. Rendra, ini yang saya katakan tadi, unggul 1-0 tidak akan membuat tuan rumah Semen Padang lebih memikirkan bertahan, justru sebaliknya terus menggempur pertahanan anak Jakarta. Rasa percaya diri mereka yang luar biasa karena mereka juga pernah menahan Persija bulan lalu di Jakarta. 4-0 sepak pojok dari kedua tim ini. Sudah berkali-kali lapangan permainan. Ya, rasanya Rahmat memang harus melakukan perubahan karena kita tahu frekuensi atau banyaknya jumlah serangan dari anak-anak Semen Padang karena mereka sangat menguasai lini tengah, Rendra. Erik Bayemi kepada Amrizal dan kali ini adalah Samsul Bahri Hairudin. Olivier Makor. Kembali terlepas Olivier Makor dan kali ini bola dikuasai oleh Fendry Mofu. Edward Wilson Jr.
Olivier Makor berhasil merebut bola. Serangan balik dari Persija Jakarta langsung menuju kepada Bambang Pamungkas kali ini. Masih Bambang Pamungkas kita saksikan. Maksudnya tadi kepada pergerakan yang dilakukan oleh Olivier Makor. Edward Wilson Jr. Esteban Vizcara. Samsul Bahri Herudin bagi Persija Jakarta. M. Ilham. Kembali lagi kepada M. Ilham. Olivier Makor. Melebar kepada Aliudin yang lebih bermain sebagai pemain sayap. Ya, memang menjadi, ya kita lihat bagaimana kerap kali Aliudin, posisi atau peran Aliudin sangat mubazir. Mestinya dengan keputusan Rahmat menempatkan Greg di lini tengah dan di situ sudah ada Bambang, dia harus berani mengeluarkan Aliudin. Kembali Edward Wilson Jr. dengan kecepatan yang kita saksikan. Berusaha untuk melewati Precious Emojerai. Nah, kita tunggu apa tindakan dari Rahmat melihat kondisi seperti ini. Sementara timnya diharuskan mampu mencetak gol untuk mengantar mereka ke peringkat 2. Karena cukup 1 poin mereka bisa menempati peringkat 2 di bawah Persipura. Yang kedua tim ini merupakan tim yang belum terkalahkan sejauh ini di Jarum Indonesia Super League. Dan sama-sama memiliki rekor kandang yang sempurna. Bambang Pamungkas kepada Greg Nokolo, mudah saja dipatahkan. Hanya ada 3 tim yang belum terkalahkan dalam Jarum Indonesia Super League, yaitu Persipura Jayapura sebagai tim peringkat pertama, lalu Persija Jakarta dan Semen Padang. Ya, dan kali ini adalah Eli Aiboy dan masih Eli Aiboy. Wow, membantur tiang gawang, sebuah tendangan keras dari Eli Aiboy. Ya, kita lihat bagaimana pemain sekelas Eli Aiboy. Sedikit saja Anda melakukan kesalahan, kita lihat bagaimana nyaris dia membuat gawang Hendro bobol 2 kali. Kali ini beruntung Dewi Fortuna atau gawang masih berpihak kepada Persija. M. Ilham. Tommy Rifka. Kita memang melihat bagaimana para pemain dari Semen Padang tampil begitu enjoy dan mereka bisa memanfaatkan setiap lini ataupun juga ketegangan yang terjadi di barisan pertahanan dari Persija Jakarta. Ya. Samsul Bahri Herudin. Precious Emojerai maju. Sundulan dari Aliudin. Masih di dalam dekapan seorang Syamsidar. Atau Olivier Makor tampaknya tadi. Ya. Kembali Syamsidar melakukan positioning yang tepat. Sakti Sinaga. Olivier Makor. Erik Bayemi. Cukup baik bagaimana Amrizal kali ini. Masih Amrizal. Curi bola oleh Tommy Rifka. Ya. Kita lihat bagaimana Amrizal tadi sangat bingung karena tidak ada pemain tengah atau gelandang yang mengcover atau meminta. Dilematis memang karena lini tengah Persija kekurangan paket tanda petik jumlah pemain karena Aliudin bermain sebagai striker. Kembali Yu Hyun-ku.
Eric Baemi, Fenry Mofu, David Pakbe, Hengki Ardiles, ya berkali-kali bola selalu bisa dikuasai oleh lini tengah dari Semen Padang. Ilham kembali. Berikan bola kepada Amrizal. Amrizal kali ini berusaha untuk melewati Tommy Rifka. Masih Amrizal. Ilham. Samsul Bahri Hairudin. Kembali lagi kepada Ilham. Cukup baik kali ini kerjasama anak Persija Jakarta. Umpan kita yang jauh kali ini ada Bambang Pamungkas. Ya sayang sekali. Berkali-kali terlihat bagaimana Ilham tidak mampu melakukan umpan yang akurat kepada Bambang. Greg Nokolo kali ini bagi Persija Jakarta. Aliudin. Bola yang sangat baik kepada Greg Nokolo dan masih Greg Nokolo, dan kali ini penyelamatan dilakukan oleh seorang Syamsidar. Ya, Syamsidar yang juga mantan kiper Persija berkali-kali mampu mementahkan peluang yang dimiliki lini depan Persija. Esteban Vizcara. Tommy Rifka. Edward Wilson Jr. Tommy Rifka kali ini terlalu bernafsu. Tommy Rifka. Rizal menggantikan peran dari Ismail Sofyan yang harus ditarik keluar di babak pertama tadi. Ya, hingga menit ke-63 belum ada perubahan yang signifikan yang dilakukan oleh Coach Rahmat. Kembali Edward Wilson Jr. harus membuang bola. Itulah dia pengamanan dari Precious Emojirae dengan dobrakan seorang Edward Wilson Jr. Ya, kita lihat bagaimana pemain naturalisasi Singapura ini pun
harus membuang bola karena dia sangat khawatir dengan kecepatan atau sprint pendek yang dimiliki oleh Wilson. Yoo Hyun-koo. Belum terjadi perubahan dari permainan Persija Jakarta memasuki pertengahan babak kedua ini. Tendangan penjuru yang dilakukan oleh Yoo Hyun-koo. Ya, luar biasa. Nyaris yang membuat Hendro harus meloncat. Dan Octavianus, seorang pemain gelandang kiri, tampaknya dimasukkan oleh pelatih Rahmat Darmawan. Eli Aiboy berikan bola kali ini kepada Fendry Mofu dan terlepas kali ini Fendry Mofu, masih Fendry Mofu kita saksikan dan Edward Wilson Jr. Sebuah peluang emas dari Semen Padang gagal dimanfaatkan oleh Edward Wilson Jr. lewat sebuah soloran yang sangat baik dari Fendry Mofu. Ya, luar biasa kita lihat bagaimana hanya dalam sekian detik fast break yang dilakukan oleh anak Semen Padang dan kali ini Fendry Mofu tampil luar biasa. Kita lihat bagaimana dia mengetahui persis posisi Wilson. Sayang Wilson terlambat untuk langsung melakukan tembakan first time. Ya, Octavianus masuk menggantikan seorang Aliuddin. Ya, persis Rendra seperti yang saya katakan. Rahmat harus berani mengeluarkan Aliuddin. Karena Aliuddin adalah pemain mubasir yang sangat tidak berguna. Dan sama persis memasukkan Octavianus untuk menambah lini tengah. Kembali Yoo Hyun-koo akan melakukan sepak pojok bagi tim Semen Padang. Ditinju saja bola oleh Hendro Kartiko. Hengki Ardiles. Pada Eli Aiboy kembali, masih Eli Aiboy. Terlalu deras. Ya, sebentar ini juga pelatih Neil Mezar memasukkan Dedi Hartono menggantikan Sakti Sinaga. Ya, ini kontra strategi yang dilakukan oleh Neil Mezar. Mengantisipasi bertambahnya pemain di lini tengah Persija. Dia memasukkan Dedi yang lebih bernaluri pemain gelandang dibanding Saktiawan yang lebih selalu pada posisi terlalu di depan. Ya, menarik pertandingan ini, sangat menarik Rendra. Bagaimana kita lihat sebuah tim promosi Semen Padang mampu menyajikan permainan yang luar biasa. Greg Nokolo. Wow, peluang kali ini Octavianus kita saksikan, masih Octavianus. Sudah meninggalkan lapangan permainan. Reaksi dari pelatih Rahmat Darmawan yang tampaknya tidak puas dengan apa yang dilakukan oleh Octavianus, lebih memilih melakukan sebuah drive. Iya, posisi yang bagus mestinya menembak atau memberi umpan. Aneh melihat Octavianus melakukan dribble bahkan jauh melebar ke arah kiri atau keluar dari lapangan permainan, Rendra. Padahal begitu bagus posisi dia untuk menembak atau memberi umpan kepada Bambang. Amrizal kita saksikan melakukan sebuah pelanggaran terhadap Esteban Vizcara. Saksikan bagaimana antusiasme yang begitu tinggi dari masyarakat Kota Padang. Dan tampaknya kali ini Amrizal tidak akan diberi ampun untuk mendapatkan kartu kuning. Ya, kembali tindakan bodoh dilakukan oleh pemain Persija. Tidak jelas mengapa hanya dalam sekian detik Amrizal melakukan kesalahan yang sama.
Padahal tidak dalam posisi berbahaya buat lini pertahanan Persija. Kita lihat bagaimana bahkan sengaja menabrak Eli. Amrizal mengalami akumulasi kartu kuning. Ini bukan kartu kuning yang kedua yang ia terima dan ia akan absen di pertandingan berikutnya dalam Super Big Match Persija Jakarta menghadapi Persib Bandung. Octavianus menjadi 20 menit yang penuh dengan tantangan dan penuh dengan strategi yang diterapkan oleh kedua pelatih. Greg Nokolo kali ini berusaha melatih Park Chung Yung, masih Greg Nokolo. Sendiri kita lihat Greg Nokolo, tidak ada pemain yang memberikan support. Ya, memang mengherankan melihat bagaimana tidak ada pemain yang mengcover Greg, sehingga Greg dikurung 4 pemain belakang dari tim Kabausira. Yu Hyun Koo berikan bola kali ini kepada Esteban Vizcarra. Eli Aiboy yang bermain lebih sedikit melebar ke sektor sebelah kiri sekarang. Dan masih Eli Aiboy. Ada Amrizal. Dan kali bola dikuasai oleh Esteban Vizcarra. Edward Wilson Jr. Masih Esteban. Peluang dari Edward Wilson Jr. Sangat menarik, Rendra. Pertandingan babak kedua. Bagaimana kedua tim saling silih berganti melakukan serangan. Ya, kita lihat bagaimana perbandingan sepak pojok yang cukup mengagumkan. 7-1. Walaupun secara rekor pertemuan memang lebih memihak kepada Persija Jakarta, tapi rekor itu tampaknya tidak berlaku di pertandingan sore hari ini. Bagaimana Semen Padang benar-benar melakukan dominasinya. Dan tampaknya tulisan sang penakluk dalam 18 menit ke depan apabila memang skor masih tetap 1-0 akan cocok diberikan kepada Semen Padang. Ya, dan untuk bermain di kandang, jika mereka tetap mampu memenangkan pertandingan, memang ini akan menjadi stadion yang angker buat tim-tim tamu. Menggantikan stadion Rumbai dari kandang PSPS Pekanbaru musim lalu. Betul. Dan juga mitra sepak bola, Semen Padang adalah satu-satunya tim yang belum melakoni partai tandang dalam Jarum Indonesia Super League di musim ini. Ya, kita lihat bagaimana terasa betul perbedaan frekuensi serangan yang dilakukan oleh anak-anak Jakarta ketika Octavianus masuk. Umpan-umpan dari sayap kiri cukup bagus dilakukan oleh seorang Okto. Samsul Hairudin masih berhasil dikejar oleh Erik Arsen Bayemi kali ini. Umpan kembali dalam kotak penalti, masih ada Park Chung Yung. Langsung dibuang oleh Yu Hyun Koo dan Edward Wilson Jr. Masih Edward Wilson Jr. kita saksikan. Ada sebuah pelanggaran. Kembali kartu kuning keluarkan kali ini kepada Octavianus. Kartu kuning pertamanya di musim ini bagi Persija Jakarta, Octavianus. Ya, kita lihat bagaimana gerakan berbahaya dilakukan oleh Octavianus. Kita lihat. Ya, cukup kesakitan Junior.
para pendukung dari Persija Jakarta yang juga hadir di Stadion Haji Agus Salim Kota Padang. Ya, kita ikut prihatin melihat bagaimana ekspresi mereka. Sudah begitu jauh Rendra datang dari Jakarta. Sayang keinginan mereka untuk melihat tim kesayangan mereka menang masih belum terkabulkan kali ini. Dedi Hartono, pemain berusia 23 tahun yang baru masuk di babak kedua, dan kali ini adalah Eli Aiboy. Kita saksikan masih Eli Aiboy. Kerja keras Amarzuki untuk bisa menghentikan pergerakan dari pemain All Crack Eli Aiboy. Inilah dia, Dedi Hartono. Sementara ini Semen Padang masih unggul 1-0, di mana gol tadi dicetak pada menit ke-34 dan itu merupakan gol pertama bagi Semen Padang dalam kurun waktu menit 30 sampai dengan menit 40, di mana sejauh ini mereka memang lebih sering dalam mencetak gol di menit-menit awal ataupun juga di pertengahan babak kedua. Bambang Pamungkas, masih Bambang Pamungkas. Direbut bola oleh Esteban Vizcara. Yu Kyun-ku berikan bola kepada Fendry Mofu, satu dari dua pemain Papua yang berada di kubu Semen Padang. Kembali kali ini Fendry Mofu, umpan menuju kotak penalti. Wow, hampir saya tadi bola disamber oleh seorang Eli Aiboy. Pertandingan terus berjalan dengan tempo tinggi. Kita lihat bagaimana Semen Padang terus meningkatkan serangan mereka walau sudah unggul 1-0. Ya, kembali umpan seorang Samsul yang selama ini diharapkan menjadi playmaker di Persija tidak berjalan dengan mulus. Greg Lokolo, Bambang Pamungkas, pemain yang sudah mencetak 4 gol dalam setiap pertemuannya dengan Semen Padang dan pemain yang paling banyak dari Persija Jakarta menjebol gawang Semen Padang, tapi tampaknya harus mengalami sebuah kesulitan di sore hari ini. Greg Lokolo. Ya, kita lihat bagaimana memang sedikit lebih hidup serangan Persija setelah Octavianus masuk. Olivier Makor. Samsidar masih sangat baik penampilannya. Ya, ini karakter dari Wilson yang menurut saya memang menunjukkan begitu riuhnya suasana atau atmosfer dari Stadion Haji Agus Salim. Ilham bagi Persija Jakarta, Octavianus, masih ada Dedi Hartono, Hengki Ardiles. Tampak Tony Sucipto atau juga Ramdhani Lesaluhu dipersiapkan, pemain yang berhasil mencetak gol perdananya ketika Persija Jakarta bertanding menghadapi Delta Sidoarjo. Ya,
Olivier Makor ditarik keluar, digantikan oleh Ramdhani Lestaluhu. Ya, ini akan menjadi tambahan catatan buat para pemain asing di Persija yang hingga hari ini tidak ada satupun pemain asing yang mampu mencetak gol. Memasuki 10 menit terakhir dalam Super Big Match Jarum Indonesia Super League. Semen Padang menghadapi Persija Jakarta. Dan dalam kurun waktu 10 menit terakhir ini adalah menjadi waktu yang sangat rawan. Dan juga Persija Jakarta memiliki reputasi yang cukup baik di mana mereka berhasil mencetak 2 dari 7 golnya di kurun waktu 10 menit terakhir ini. Ya, memang makin menegangkan. Bahkan atmosfer kita lihat dari layar kaca mengagumkan. Kita lihat bagaimana ekspresi dari supporter tuan rumah yang begitu bangga melihat penampilan timnya. Octavianus masih kepada Emil Ham. Fendry Mofu. Memang hampir tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh para pemain Semen Padang yang terlalu berarti. Mereka bermain sangat disiplin. Ya, sebaliknya anak-anak Persija yang selama ini dikenal sebagai tim yang sangat unggul dalam passing game justru tidak berjalan dengan baik. Kembali Octavianus, serangan bagi Persija Jakarta. Ramdhani Lestaluhu. Pelanggaran terhadap Ramdhani Lestaluhu dilakukan oleh Yu Kyun-ku. Samsul Bahri Hairudin. 27 tahun usia pemain yang satu ini. Esteban Vizcara. Emil Ham. Dan sebuah sundulan dari Greg Nokolo. Ya, kembali Samsidar memperlihatkan kemampuannya yang sangat prima. Saya bahkan cenderung memilih Samsidar sebagai MVP pada pertandingan ini. Masih tersisa waktu kurang dari 8 menit. Dan Suheri Daud menggantikan Eli Aiboy. Ya, Suheri Daud, pemain asal Nanggurace Darussalam, tampaknya menggantikan Eli Aiboy. Dan bagi seorang pemain senior sekaliber Eli Aiboy bermain selama 82 menit cukup baik sebenarnya. Ya, dan kita lihat bagaimana endurance-nya juga cukup bagus. Dan dia merupakan pemain yang sangat akrab dengan masyarakat Padang. Dengan masuknya Suheri Daud ini jelas Lini Meiser memutuskan untuk lebih memprioritaskan lini pertahanan. Sentuhan pertama langsung sebuah pelanggaran dari Suheri Daud. Samsul Bahri Hairudin. Ada David Pakbe. Amar Zuki. Sudah kepada Ramdhani Lestaluhu. Greg Nokolo kali ini. Begitu rapat memang pertahanan dari Semen Padang, di mana David Pakbe dan Park Chung Yung sangat solid dalam menggalang pertahanan. Ya, gaya main yang mempressing secepat mungkin itu membuat permainan Persija tidak bisa berkembang dengan baik.
Bambang Pamungkas. Ramdhani Lestaluhu, masih Ramdhani Lestaluhu kita saksikan. Berikan bola kali ini kepada Octavianus. Umpan ke dalam kotak penalti dan masih bisa diamankan oleh David Pakbe. Esteban Vizcarra langsung saja menghalau bola. Lima menit terakhir, 5 menit yang sangat ditunggu oleh pelatih Rahmat Darmawan agar timnya bisa mencuri 1 poin lewat sebuah gol mungkin di akhir pertandingan ini, atau juga menjadi 5 menit yang penuh penantian bagi seorang Neil Maizar untuk bisa memberikan kemenangan, untuk mengobati luka masyarakat Kota Padang yang baru saja mengalami bencana tadi malam berupa gempa. Dan juga akan menjadikan kemenangan pertama bagi Semen Padang sejak 6 tahun yang lalu dalam pertandingan di Stadion Haji Agus Salim. Ya, kita lihat 2 gadis Korea Selatan, karena memang ada 2 pemain Korea Selatan di kubu Semen Padang. Ramdhani Lestaluhu kali ini berikan bola kepada Bambang Pamungkas dan masih Bambang Pamungkas, dan inilah dia yang kita bicarakan kalau Persija Jakarta. Wow, dalam posisi offside ternyata. Informasikan kepada para penonton bahwa pemain kerjasamanya tidak melempar botol ke dalam lapangan. Para penonton, pemain kerjasamanya tidak melempar. Ya, tampaknya Rahmat sangat tidak puas dengan keputusan asisten wasit 2. Inilah dia bagaimana AW2 Nurdin Ape bisa diperdebatkan tentunya bagaimana tadi keputusan dari AW2 untuk mengangkat bendera. Kembali Emil Ham. Masih Emil Ham kita saksikan. Masih kepada Greg Nokolo. Ya, memang sulit bagi kita menilai kinerja wasit hanya lewat layar kaca. Namun sepintas kita lihat tadi Ramdhani Lestaluhu rasanya seperti coming from the height. Kembali Fendry Mofu, Edward Wilson Jr. Dan wow, momentum besar gawang. Sudah berada dalam posisi offside. Ya, bagaimana Fendry Mofu yang sudah berada posisi offside karena dia sudah berada di daerah mendekati kotak orang terakhir sebelum mendapatkan bola muntah dari Edward Wilson Jr. Iya, betul. Artinya dia mengambil keuntungan dari posisi itu. Ya, Esteban Vizcarra digantikan oleh M. Rizal. Tambahan waktu 3 menit. 3 menit tambahan waktu yang sangat menegangkan tentunya bagi para pendukung dari Semen Padang dan juga para pendukung dari Persija Jakarta dalam Super Big Match Jarum Indonesia Super League di sore hari ini.
Gracious Emojerai. Lebar ke dalam. Benz dari Persija Jakarta tampak begitu tegang untuk menunggu beberapa pertandingan ini, dan Ramdhani Lestaluhu tampil cukup baik dalam pertandingan sore hari ini. Anak muda berusia 19 tahun. Iya, dia bisa menjadi kartu as seperti yang terjadi ketika Persija melawan Deltras. Ya, sayang memang mestinya anak-anak Persija tidak boleh panik, harus tetap tenang. Karena waktu terus bergulir, mereka harus mampu memaksimalkan setiap detik yang tersisa. Kita saksikan bagaimana Neil Maizar begitu tegang dia menunggu waktu yang mungkin terasa lama baginya, walaupun hanya tinggal tersisa kurang dari 2 menit. Ya, seperti Ilham tadi, ini Amrizal salah satu pemain yang dalam pertandingan ini terlalu temperamental. Ya, ini yang saya katakan tadi, sangat temperamental. Gerakan tangan yang mestinya tidak perlu dilakukan oleh Amrizal, karena ini akan sangat merugikan timnya sendiri ketika wasit meniup peluit tanda pelanggaran. Banyak waktu yang terbuang sia-sia. Peluang bagi Semen Padang. Ada Dedi Hartono dan juga Yu Hyunku. Tersisa beberapa detik lagi. Memberi sebuah sign bahwa pertandingan akan segera usai dari Neil Maizar. Dan inilah dia kemenangan pertama Semen Padang untuk yang pertama kalinya sejak tahun 2004 di Stadion Haji Agus Salim, dan kemenangan pertama bagi Semen Padang bagi Persija Jakarta sejak tahun 2006. Dan Hengki Ardileslah pemain yang mematahkan rekor tak terkalahkan Persija Jakarta dalam Jarum Indonesia Super League musim ini. Dan jangan kemana-mana, kita kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini.